Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Arga Saputra, mahasiswa Sistem Informasi Udinus dengan NIM A12 2019 Kali ini saya akan mempresentasikan tentang visioning PES untuk kebutuhan tugas perencanaan strategis sistem informasi. Komponen pada visioning PES yaitu inisiasi dan mengelola proyek, memahami situasi dan visi bisnis, serta dokumentasi dan konfirmasi analisa bisnis. 1. Inisiasi dan pengelolaan proyek. Pentingnya untuk mengelola proyek, perencanaan strategis sama seperti halnya proyek bisnis dan SI lainnya. Sama seperti project manager, CIO mungkin tidak memiliki kewenangan terhadap individu yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam upaya perencanaan, apalagi mengharapkan fasilitas dan mendapatkan input dari partisipan. Maka dari itu, ada baiknya dimulai dari mengembangkan sebuah project plan yang dapat menjelaskan upaya perencanaan, sumber daya, dan jadwal. Aktivitas inisiasi dan pengelolaan proyek. Yang pertama, finalisasi sasaran, tujuan, dan ruang lingkup. Yang kedua, identifikasi sumber daya, peran, dan tanggung jawab, wawancara dengan partisipan. Yang ketiga, konfirmasi penyampaian dan work plan. Yang keempat, template draft penyampaian. Yang kelima, umumkan proyek, jalankan sebuah orientasi proyek. Yang keenam, bentuk tata kelola ongoing project, komunikasi, dan pelaporan status. Yang ketujuh, review dan konfirmasi project plan. Nomor 1A, finalisasi sasaran, tujuan, dan ruang lingkup, yaitu menetapkan dan mendokumentasikan dengan jelas sasaran dari proses perencanaan. Yang kedua, ada tujuan termasuk menyatukan, menjelaskan, dan pemberian pernyataan yang menunjukkan perlunya tujuan dari penyelesaian dari perencanaan strategis SI. Yang ketiga, contoh tipikal sasaran dari perencanaan strategis SI adalah meninjau situasi bisnis saat ini, kebutuhan bisnis, peningkatan proses bisnis, dan arah bisnis di masa depan. Yang kedua, analisa situasi bisnis dan mengidentifikasi bagaimana bisnis berdampak pada situasi dan arah SI dan bagaimana SI mempengaruhi bisnis. Yang ketiga, meninjau situasi SI saat ini, termasuk aplikasi bisnis, penyimpanan informasi, infrastruktur teknis, organisasi, dan proses. 1A masih finalisasi sasaran, tujuan, dan ruang lingkup, yaitu ada identifikasi infrastruktur penting yang dibutuhkan untuk mendukung bisnis, identifikasi dampak SI terhadap organisasi dan kebutuhan para staf. Yang ketiga, menetapkan proses SI yang perlu ditingkatkan. Yang keempat, formulasi rencana implementasi, menetapkan spesifikasi proyek, prioritas, dan roadmap. Yang kelima, identifikasi perkiraan biaya dan manfaat bisnis. Yang keenam, mengembangkan rencana komunikasi, hubungan bisnis, dan tata kelola untuk rencana implementasi. Menilai lingkungan SI saat ini yang berhubungan dengan kebutuhan bisnis termasuk SWOT dari SI yang mempengaruhi kesempatan dan ancaman untuk bisnis itu sendiri. Membandingkan situasi SI yang berhubungan dengan industri secara keseluruhan. Identifikasi rekomendasi short term atau aksi cepat yang dapat ditetapkan secepatnya. Menetapkan arah high level SI yaitu visi, misi, sasaran utama, dan strategis. Mengembangkan arah yang lebih spesifik bagi portofolio, apakah bisnis, dan peningkatan proses bisnis. Ketika menetapkan tujuan dan sasaran dari perencanaan strategis, dokumentasikan pertanyaan spesifikasi untuk jawab selama proses perencanaan. Daftar pertanyaan tersebut bukanlah pertanyaan yang keperluan untuk wawancara, melainkan pertanyaan yang dibutuhkan untuk melaksanakan proses perencanaan. Ketika proses perencanaan selesai dilakukan, lihat kembali daftar pertanyaan tersebut untuk memastikan semuanya telah mendapat jawaban. Daftar pertanyaan menyangkut ruang lingkup SI yaitu aplikasi bisnis, infrastruktur teknis, orang atau organisasi, dan proses. Ketika menetapkan tujuan dan sasaran dari perencanaan strategis,
didokumentasikan pertanyaan spesifik untuk menjawab selama proses perencanaan. Daftar pertanyaan tersebut bukanlah untuk finalisasi sasaran, tujuan, dan ruang lingkup. Ruang lingkup definisikan ruang lingkup dari perencanaan strategis SI, menyelaraskan arah SI dengan bisnis, dan tetapkan kondisi batasan karena lingkungan bisnis. Pemberian ruang lingkup akan memetakan batasan perencanaan. Ruang lingkup juga harus mengidentifikasi kerangka waktu, mempertimbangkan perkembangan teknologi dan perubahan lingkungan bisnis. 2-3 tahun merupakan horizon waktu yang paling baik. Meskipun horizon waktu perencanaan 2-3 tahun, pembaharuan perencanaan haruslah setiap tahun. Perusahaan juga harus meningkatkan kecepatan strategis yang diterapkan agar dapat mengikuti perubahan teknologi dan bisnis. 1B. Identifikasi sumber daya, peran, dan tanya jawab. Di awal proses perencanaan, evaluasi apakah organisasi merupakan sumber daya yang dapat digunakan untuk menyelesaikan proses. Sumber daya eksternal akan sangat berguna dalam fokusnya upaya perencanaan untuk menjamin penyelesaian secara tepat waktu. Dokumentasi peran dan tanggung jawab secara spesifik dari semua orang yang terlibat dalam upaya perencanaan. Identifikasi peran bisnis dan SI juga menjadi peran konsultan. Dokumentasikan tanggung jawab dari berbagai pihak yang terlibat. Identifikasi individu untuk wawancara, minimal 20 orang dari bisnis dan SI di organisasi. Tinjau kembali metodologi perencanaan untuk mengembangkan daftar isi dan perencanaan strategis. Tinjau kembali daftar isi dengan daftar pertanyaan yang telah diidentifikasi dalam tujuan perencanaan. Pastikan terdapat bagian untuk menampilkan informasi untuk setiap jawaban. Di awal proses perencanaan merupakan waktu yang paling tepat untuk membuat draft dokumen penyampaian. Dokumen ini nantinya akan menjadi sumber informasi perencanaan saat dikembangkan. Dokumen yang dibutuhkan antara lain yaitu dokumen rincian catatan wawancara, dokumen rincian rencana strategis SI, mulai dari daftar isi, lampiran, yang termasuk tujuan, ruang lingkup, dan proses. Dokumen untuk eksekusi presentasi manajemen eksekutif. 1E. Umumkan proyek, jalankan orientasi proyek. 1F. Bentuk tata kelola ongoing proyek, komunikasi, dan laporan status. Langkah selanjutnya adalah mengumpulkan proyek. Jika melibatkan sebuah tim dalam proses perencanaan, mengadakan sesi orientasi untuk menjelaskan proyek dan tanggung jawab masing-masing individu. Selanjutnya, komunikasikan proses dari upaya perencanaan. Tetapkan siapa yang harus selalu mendapat pemberitahuan dan seberapa sering update diberitahukan. 1G. Review dan konfirmasi project plan. Langkah terakhir dalam komponen inisiasi dan pengelolaan proyek adalah meninjau. Penting untuk memberitahukan update proyek kepada steering commit. Tinjau kembali finalisasi sasaran, ruang lingkup, project plan, peran, dan tanggung jawab, wawancara partisipan, dan penyampaian daftar isi. Mintalah feedback atau saran dari steering committee. Memahami situasi dan visi bisnis. Sulit untuk menentukan arah dari SI tanpa pemahaman yang menyeluruh dari arah bisnis. Seiring dengan perubahan pada lingkungan bisnis, organisasi sering mengganti produk, konsumen, channel distribusi, tipe produksi, bahkan industri. Pahami dan awasi potensi perubahan untuk mempertimbangkan saat melakukan perencanaan strategis SI. Aktivitas untuk memahami situasi dan visi bisnis adalah review dokumentasi bisnis, mengembangkan pertanyaan wawancara, survei, dan struktur workshop bisnis, penjadwalan wawancara dan workshop, menjalankan wawancara, workshop, dan survei, dokumentasi wawancara, workshop, dan survei, review dan konfirmasi info bisnis. 2. Review dokumen bisnis, mulai memahami bisnis dari meninjau dokumentasi bisnis. Contoh dokumen bisnis yaitu rencana bisnis, bahan perencanaan, dan perencanaan departemen, brosur, literatur penjualan dan pemasaran, serta brosur produk. Organisasi chart dari eksekutif dan departemen, laporan tahunan, laporan status bulanan dan tahunan, update keuangan kuartal, informasi investor, budget dan presentasi perencanaan budget, dan lain-lain. Mengembangkan pertanyaan wawancara, survei, dan struktur workshop. Alat utama untuk mendapat informasi dan input untuk perencanaan strategis SI adalah melalui diskusi, juga workshop dan survei. Workshop dapat membantu dengan melibatkan jumlah besar individu dan brainstorming. Survei digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif. Mengembangkan pertanyaan
Mengembangkan pertanyaan wawancara, survei, dan struktur workshop. Ada 3 area dalam struktur wawancara, yaitu mempelajari tanggung jawab dari departemen responden, memahami pemikiran responden terhadap bisnis secara keseluruhan. Survei merupakan alat yang penting, berguna untuk mengumpulkan data kuantitatif untuk membandingkan progres dari tahun ke tahun. Survei dapat sangat pendek dan umum atau panjang dan spesifik. Semakin renyah survei, semakin spesifik informasi yang didapat. Dokumentasi wawancara, workshop, dan survei. Review dan konfirmasi input bisnis. Salah satunya mendokumentasikan rincian catatan wawancara. Jika responden minta rahasiakan, maka tidak dikomentasikan. Mendokumentasikan hasil survei dan menyimpulkan hasil masing-masing pertanyaan. Menyediakan informasi status untuk pihak dalam proses perencanaan. Identifikasi jumlah responden yang diwawancara dan identifikasi responden tersebut, meminta feedback jika terdapat wawancara tambahan atau jika masih ada hal-hal yang perlu untuk pemahaman lebih jelas, dan untuk konfirmasi jika ada ketidakjelasan dan ketidakkonsistenan. 3. Dokumentasi dan konfirmasi analisa bisnis. Aktivitas dokumentasi dan konfirmasi. 1. Dokumentasi deskripsi bisnis, visi, value, tujuan, strategi, arah, visi operasi, proyek bisnis, dan inisiasi saat ini. Dokumentasi tren industri bisnis dan kebutuhan permintaan konsumen. Dokumentasi bisnis saat ini, perencanaan strategis SI menyangkut dokumentasi hal-hal yang berhubungan dengan bisnis, diantaranya situasi bisnis, sejarah, deskripsi, finansial summary, konsumen, vendor, informasi industri, dan kompetisi. Visi operasi bisnis. Anggota dari steering committee SI merupakan pihak yang paling tepat untuk mendefinisikan visi bisnis. Tanyakan kepada anggota steering committee mengenai visi operasi bisnis. Permintaan global. Salah satu fungsi kritis informasi adalah untuk menentukan apakah organisasi memiliki sasaran global baik sekarang dan untuk masa yang akan datang. Dokumentasi tren industri bisnis, kebutuhan konsumen. Kebutuhan lingkungan bisnis. Kebutuhan lingkungan merupakan kebutuhan tingkat tinggi organisasi yang merupakan hasil dari produk atau tipe bisnis di mana organisasi berada. Contoh kebutuhan lingkungan, proses manufaktur, jaringan distribusi, pembelian, penjualan, peramalan, pemerintahan, dan lain-lain. Kebutuhan bisnis eksternal. Identifikasikan semua stakeholder di organisasi. Konsumen merupakan stakeholder terpenting bagi organisasi. Tentukan kebutuhan eksternal bisnis, apa yang diminta oleh stakeholder terhadap organisasi. Analisa value chain. Sebagai tambahan dalam menganalisa apa yang dibutuhkan supplier dan konsumen dari organisasi, penting untuk meninjau keseluruhan rantai nilai untuk efisiensi dan peningkatan. Pengukuran bisnis. Identifikasi informasi utama yang dibutuhkan untuk ukuran bisnis yang mengindikasi keadaan dan arah dari bisnis. Contoh, pemasukan, budget, pengeluaran operasi, gaji, materi pelatihan, dan lain-lain. Proses bisnis. Penting untuk mendokumentasikan proses bisnis kritis di dalam organisasi. Tentukan mana proses bisnis yang perlu disusun ulang. Langkah pertama untuk meninjau proses bisnis adalah mengembangkan peta proses bisnis yang secara grafik dapat menggambarkan high level proses bisnis. Kedua, identifikasikan rincian mikroproses bisnis di setiap proses bisnis makro yang diidentifikasi pada peta. Nah, ini bisnis proses map-nya seperti yang di bawah ini. Ada leadership, customer satisfaction management. Kebutuhan bisnis. Menentukan kebutuhan bisnis merupakan komponen lain dari fase planning. Banyak perusahaan memakan waktu yang lama dalam menetapkan kebutuhan bisnis yang terperinci, bahkan hingga berbulan-bulan. Dokumentasi SWOT pada bisnis. Hal ini penting karena berdampak pada SI dan kesempatan bagi SI untuk melakukan peningkatan. Dokumentasi dampak situasi dan arah bisnis terhadap SI merupakan poin penting dalam perencanaan strategis SI. Pada bagian ini kembali kita lihat bisnis, tujuan, strategi SWOT, dan identifikasi bagaimana masing-masing berdampak pada SI. Contohnya ada di bawah. Nah, ini dokumentasi dampak bisnis terhadap SI. Ada bisnis objektif, IS objektif, observation improvement area. Ini juga bisnis strategi impact SI strategi ya. Oke, selesai. Sekian dari saya, Dimas Arga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mengembangkan pertanyaan wawancara, survei, dan struktur workshop. Ada 3 area dalam struktur wawancara, yaitu mempelajari tanggung jawab dari departemen responden, memahami pemikiran responden terhadap bisnis secara keseluruhan. Survei merupakan alat yang penting, berguna untuk mengumpulkan data kuantitatif untuk membandingkan progres dari tahun ke tahun. Survei dapat sangat pendek dan umum atau panjang dan spesifik. Semakin renyah survei, semakin spesifik informasi yang didapat. Dokumentasi wawancara, workshop, dan survei. Review dan konfirmasi input bisnis. Salah satunya mendokumentasikan rincian catatan wawancara. Jika responden minta rahasiakan, maka tidak dikomentasikan. Mendokumentasikan hasil survei dan menyimpulkan hasil masing-masing pertanyaan. Menyediakan informasi status untuk pihak dalam proses perencanaan. Identifikasi jumlah responden yang diwawancara dan identifikasi responden tersebut. Meminta feedback jika terdapat wawancara tambahan atau jika masih ada hal-hal yang perlu untuk pemahaman lebih jelas, dan untuk konfirmasi jika ada ketidakjelasan dan ketidakkonsistenan. 3. Dokumentasi dan konfirmasi analisa bisnis. Aktivitas dokumentasi dan konfirmasi. 1. Dokumentasi deskripsi bisnis, visi, value, tujuan, strategi, arah, visi operasi, proyek bisnis, dan inisiasi saat ini. Dokumentasi tren industri bisnis dan kebutuhan permintaan konsumen. Dokumentasi bisnis saat ini, perencanaan strategis SI menyangkut dokumentasi hal-hal yang berhubungan dengan bisnis, di antaranya situasi bisnis, sejarah, deskripsi, finansial summary, konsumen, vendor, informasi industri, dan kompetisi. Visi operasi bisnis. Anggota dari steering committee SI merupakan pihak yang paling tepat untuk mendefinisikan visi bisnis. Tanyakan kepada anggota steering committee mengenai visi operasi bisnis. Permintaan global. Salah satu fungsi kritis informasi adalah untuk menentukan apakah organisasi memiliki sasaran global baik sekarang dan untuk masa yang akan datang. Dokumentasi tren industri bisnis, kebutuhan konsumen. Kebutuhan lingkungan bisnis. Kebutuhan lingkungan merupakan kebutuhan tingkat tinggi organisasi yang merupakan hasil dari produk atau tipe bisnis di mana organisasi berada. Contoh kebutuhan lingkungan, proses manufaktur, jaringan distribusi, pembelian, penjualan, peramalan, pemerintahan, dan lain-lain. Kebutuhan bisnis eksternal. Identifikasikan semua stakeholder di organisasi. Konsumen merupakan stakeholder terpenting bagi organisasi. Tentukan kebutuhan eksternal bisnis, apa yang diminta oleh stakeholder terhadap organisasi. Analisa value chain. Sebagai tambahan dalam menganalisa apa yang dibutuhkan supplier dan konsumen dari organisasi, penting untuk meninjau keseluruhan rantai nilai untuk efisiensi dan peningkatan. Pengukuran bisnis. Identifikasi informasi utama yang dibutuhkan untuk ukuran bisnis yang mengindikasi keadaan dan arah dari bisnis. Contoh, pemasukan, budget, pengeluaran operasi, gaji, materi pelatihan, dan lain-lain. Proses bisnis. Penting untuk mendokumentasikan proses bisnis kritis di dalam organisasi. Tentukan mana proses bisnis yang perlu disusun ulang. Langkah pertama untuk meninjau proses bisnis adalah mengembangkan peta proses bisnis yang secara grafik dapat menggambarkan high level proses bisnis. Kedua, identifikasikan rincian mikroproses bisnis di setiap proses bisnis makro yang diidentifikasi pada peta. Nah, ini bisnis proses map-nya seperti yang di bawah ini. Ada leadership, customer satisfaction management. Kebutuhan bisnis. Menentukan kebutuhan bisnis merupakan komponen lain dari fase planning. Banyak perusahaan memakan waktu yang lama dalam menetapkan kebutuhan bisnis yang terperinci, bahkan hingga berbulan-bulan. Dokumentasi SWOT pada bisnis. Hal ini penting karena berdampak pada SI dan kesempatan bagi SI untuk melakukan peningkatan. Dokumentasi dampak situasi dan arah bisnis terhadap SI merupakan poin penting dalam perencanaan strategis SI. Pada bagian ini kembali kita lihat bisnis, tujuan, strategi SWOT, dan identifikasi bagaimana masing-masing berdampak pada SI. Contohnya ada di bawah. Nah, ini dokumentasi dampak bisnis terhadap SI. Ada bisnis objektif, IS objektif, observation improvement area. Ini juga bisnis strategi impact SI strategi ya. Oke, selesai. Sekian dari saya, Dimas Arga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.